Selamat malam Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang saya buat. Mind mapping filsafat seni. Sebelum itu perkenalkan nama lengkap saya Petrus Laberpena. Saya dari M2 semester 4. Saya akan menjelaskan mind mapping filsafat seni. Di dalam mind mapping filsafat seni, saya menggunakan 3 elemen. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Yang pertama itu tuh ontologi atau hakikat keberadaan. Di dalam ontologi dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu arti hidup, yang kedua keberadaan manusia, yang ketiga realitas nyata atau tidak. Yang pertama arti hidup. Dalam kehidupan manusia, kita tidak semata-mata hanya mencari kebenaran, tidak semata-mata hanya mencari kemewahan atau apa begitu, tetapi di dalam arti hidup itu kita harus berani berpikir, berani bertanggung jawab, terus berani untuk bertanya. Dengan itu kita akan mengetahui arti hidup itu sendiri. Dengan terus ini kita harus berani bertanya tentang apa yang ada di dunia ini. Terus macam kita tanya apa saja yang ada di dunia ini supaya kita mengetahui arti hidup itu sendiri. Yang kedua keberadaan manusia. Keberadaan manusia akan ada begitu. Dengan kita berpikir, manusia itu memiliki akal. Dengan itu kita bisa berpikir untuk mencari sesuatu yang baru, terus bertanya, karena di hidup dalam dunia sufi itu tuh macam dia belajar filsafat itu kan identik dengan bertanya. Dengan dia bertanya, dia akan mengetahui keberadaan manusia itu seperti apa. Keberadaan manusia yang dulu itu dia akan mengetahuinya dengan dia bertanya atau dengan dia mencari tahu. Terus keberadaan manusia sekarang itu juga bagi kita yang sekarang itu dengan kita mencari tahu juga atau dengan kita bertanya juga, itu akan kita mengetahui keberadaan manusia itu. Terus yang ketiga realitas nyata atau tidak. Di dalam realitas nyata atau tidak itu tuh macam pertanyaan itu tuh macam tidak membutuhkan jawaban, tapi itu benar-benar nyata gitu. Macam di dalam dunia sufi itu tuh saya membacakan pertama kali dia melihat kotak surat yang dikirim orang yang tidak tahu asalnya dari mana atau tidak, macam namanya tidak disebut gitu. Macam pertanyaan siapakah aku gitu. Macam kalau dalam penjelasan ini beberapa filsuf tuh seperti Plato tuh dia menjelaskan bahwa yang kita lihat di dunia itu tuh hanya bayangan dari kenyataan hidup. Macam kalau di macam pertanyaan filsafat itu siapakah aku, apakah saya ini benar-benar ada atau tidak, apakah dunia itu benar-benar ada atau tidak gitu. Macam pertanyaan-pertanyaan itu tuh macam itu benar-benar nyata, tapi bagaimana tidak kita akan mengetahui jawaban kalau kita ingin cari tahu gitu. Nah, gitu. Terus yang berikut epistemologi atau tentang pengetahuan. Di dalam epistemologi itu terdapat 3 bagian juga. Yang pertama cara memperoleh pengetahuan, yang kedua kebenaran versus kebohongan, yang ketiga itu cara berpikir memahami dunia. Yang pertama saya akan menjelaskan cara memperoleh pengetahuan. Cara memperoleh pengetahuan itu tuh dengan cara kita mencari tahu tadi. Itu saya menjelaskan di arti hidup tadi. Itu dengan cara mencari tahu, bertanya, terus dengan cara bergaul juga untuk kita lebih mengetahui gitu. Di dalam dunia sufi itu, kalau sufi itu mengajak kita untuk jangan berdiam diri gitu saja. Macam
surat yang dikirim itu tuh dia benar-benar bertanya pada diri sendiri, macam isi surat itu tuh siapakah aku, macam gitu. Macam kalau dia tidak mencari tahu untuk itu surat itu asalnya dari mana, dia tidak akan mendapatkan pengetahuan gitu. Macam kalau di sekolah itu tuh macam kalau ada teman mungkin ini, macam ada teman mengajak kemana-mana mungkin, itu macam dia berpikir untuk oh sebelum menyelesaikan sesuatu hal yang perlu saya selesaikan gitu. Macam ada tugas yang macam surat itu, dia penasaran untuk melihat surat itu dan asalnya dari mana. Dengan cara itu dia akan mendapatkan pengetahuan itu. Macam ini dia mencari gitu, macam bagaimana ya, belajar yang pokoknya dia cari tahu kebenaran itu tuh seperti apa gitu. Macam dia menanyakan dalam hati, macam saya ini sebenarnya siapa gitu. Dia dengan cara bertanya atau dengan cara belajar mencari tahu lebih dalam itu, dia akan mengetahui pengetahuan gitu. Yang kedua itu tuh kebenaran versus kebohongan. Kalau kebenaran itu tuh macam di dalam dunia sufi itu tuh dia benar-benar macam itu, macam dalam dunia sufi itu tuh ini surat yang dikirim oleh orang yang tidak tahu gitu, macam orang yang tidak dikenal gitu, tiba-tiba surat itu ada. Itu kebenarannya memang begitu, tapi kebohongannya macam bagaimana, kenapa surat itu tuh diberikan kepada saya. Macam Sophie yang menyebutkan kenapa tidak kepada ibu saya, kenapa harus ditunjukkan kepada saya, apakah karena saya ini anak sekolah dan perlu belajar dan saya ingin mencari tahu tentang kebenaran, ataukah bagaimana gitu. Macam dia tuh macam berpikir usaha ini benar-benar dibodohi begitu. Macam kebenarannya ada, suratnya ada, tapi orang yang mengirimnya itu tuh itu tidak ada di situ gitu. Itu yang berikut itu cara berpikir memahami dunia. Nah itu sama dengan cara memperoleh pengetahuan tadi. Untuk memahami dunia itu tuh kita Sophie mengajak kita untuk mencari tahu macam pembelajaran di sekolah macam begini. Ini filsafat itu tuh mengajak kita untuk mencari tahu lebih dalam tentang dunia itu. Macam mungkin pada saat kita kecil itu tuh kita sedang bertanya, macam pernah bertanya tentang apa saja, tapi kita tahu bahwa pertanyaan itu macam kalau di sekarang ini tuh kita belajar dengan filsafat gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu padahal itu tuh kita sedang melatih berfilsafat gitu. Ini pemikiran berfilsafat itu bukan melatih kita untuk ini kita harus menghafal atau apa macam di pelajaran kita di sekolah. Kita bukan melatih untuk menghafal atau apa gitu, tapi kita melatih untuk berpikir secara filsafat gitu, bertanya apa saja yang ada di dunia ini. Karena mungkin pas pada saat ini macam saya pada saat kuliah di sini, saya benar-benar baru tahu bahwa pertanyaan yang saya tanyakan pada waktu kecil itu pertanyaan yang macam padahal itu macam pembelajaran filsafat yang saya dapat pada saat ini. Dengan begitu juga, dengan cara berpikir begitu juga, dengan cara bertanya atau dengan cara bergaul, mencari tahu, membaca, itu tuh kita akan memahami dunia gitu. Dunia itu seperti apa gitu. Itu kita akan memahami dengan cara itu tadi, belajar mencari tahu. Terus yang ketiga itu tuh aksiologi tentang nilai. Yang di aksiologi ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu tuh keindahan estetika, yang kedua nilai budaya, yang ketiga moral baik atau buruk, yang keempat itu tuh etika. Yang pertama itu tuh keindahan estetika. Keindahan estetika itu macam manusia tuh
macam di dalam dunia sufi itu dia benar-benar menghargai ciptaan begitu, macam menghargai kehidupan yang dia alami pada saat itu, macam ciptaan Tuhan gitu. Macam ini, macam dia hidup hidup dia hidup dengan teman tuh, tapi pada saat dia ke rumah dia mempunyai hewan peliharaan gitu, dia menghargai itu, dia menghargai hewan peliharaan selain ibunya begitu. Tapi pada saat pulang sekolah itu tuh ibunya selalu di kebun, tetapi pada saat itu dia berada dengan hewan peliharaannya begitu. Macam di sini macam keindahan estetika itu macam dia merasa dunia itu indah gitu. Tapi di dalam hatinya dia hanya berpikir tentang surat yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal gitu. Dia pulang sekolah tuh bukan berpikir untuk bermain atau apa, tapi hal yang paling utama yang dilakukan itu tuh mencari tahu kebenaran isi dari surat itu dengan pertanyaan siapa aku. Begini. Yang kedua itu nilai budaya. Nilai budaya itu macam budaya yang ada dalam kehidupannya dalam kehidupannya Sophie gitu, dalam macam kehidupan budaya itu macam di sekitarnya ini macam bagaimana ya, kehidupan macam keluarga, terus ini macam kehidupannya sendiri gitu, tapi dia merasa bahwa budaya yang pada saat itu tuh dia merasa nyaman hidupnya, macam ini walaupun hanya bersama ibunya, terus ayahnya mungkin jarang pulang gitu, tapi dia merasa nyaman dengan budaya itu sendiri. Yang ketiga itu tuh moral, baik atau buruk gitu. Macam kalau di dalam dunia sufi itu tuh mengajak kita untuk menjadi baik gitu, bukan menjadi buruk. Tapi di dalam dunia sufi itu menjelaskan tentang ada kebaikannya juga, terus ada buruknya juga gitu. Kebaikannya itu tuh macam ketika orang tidak tahu, dia akan menjadi tahu. Tetapi buruknya itu tuh macam kalau dia macam ada macam di dunia sufi itu tuh macam ada pengiriman surat gitu tuh, dia bingung sendiri bisa. Macam dia kalau tidak mencari tahu tentang hal itu, dia akan macam tidak mengenal dunia lagi. Buruknya begitu, macam dia tidak ini macam malas tahu tentang hal itu gitu. Kalau dia hanya fokusnya belajar untuk ini apa, ketika pada saat dia ada surat dikirim seperti itu, tetapi dia memilih untuk bermain gitu, tidak mencari tahu tentang kebenaran dalam maksudnya di balik surat itu. Kalau etika itu tuh macam ketika kita ini melakukan diskusi atau ketika kita sedang melakukan pendapat, macam ini apa, memberikan masukan gitu terhadap teman, atau ketika kita belajar tentang pokoknya ini kan ini belajar tentang filsafat dengan identik yang bertanya. Misalnya pertanyaan mungkin tidak masuk akal gitu, mengapa dunia ini begini, mengapa bentuknya seperti ini, kenapa tidak bentuknya ini segi empat atau apa begitu. Nah, ketika kita ini macam tidak menjaga etika di situ, macam ini kita tidak menghargai lagi itu macam etika kita tidak terjaga gitu. Itu saja hasil dari penjelasan tentang filsafat seni. Terima kasih Pak.